Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja teman-teman? Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Zahira. Saya duduk di bangku kelas 6 SD. Umur saya 11 tahun. Kali ini saya akan bercerita. Tetapi saya tidak sendirian. Saya akan ditemani keempat sahabat yang ada di dalam cerita. Yang pertama ada si Wanara, yang kedua ada si Hayati, yang ketiga ada si Rumbun, yang keempat ada si Burhan. Cerita ini saya adaptasi dari cerita Rumbun dan Sahabat Rimba karya Kak Doni Indra dari Sinarmas. Apakah teman-teman penasaran tidak dengan ceritanya? Kalau penasaran, kita saksikan saja ya teman-teman ceritanya. Pada suatu hari, Rumbun dan Sahabat Rimba berjanji untuk belajar di alam terbuka. Sebelum mereka belajar, mereka mengabsen diri, dimulai dari Rumbun, Hayati, dan Wanara. Oh iya teman-teman, salah satu teman mereka yang bernama Burhan belum hadir juga. Kira-kira Burhan kemana ya teman-teman? Ternyata si Burhan sedang ada di perjalanan. Ia berterbang dengan bernyanyi senang. Tak beberapa lama kemudian, kiri kanan dipenuhi asap tebal. Si Burhan pun tidak bisa melewati asap itu dan dia pun terbatuk-batuk. Dan dia pun meminta tolong sekencang-kencangnya. Tolong, tolong. Si Burhan pun pingsan, terjatuh karena asapnya begitu tebal sekali. Tak beberapa lama kemudian, ketiga sahabat Burhan pun mendatangi Burhan. Hayati berkata, "Teman-teman, sepertinya itu suara Burhan. Apakah Burhan ada kejadian yang tidak diinginkan? Ayo segera kita mencari dia, teman-teman. Ayo kita cari." Mereka menelusuri semua hutan. Kemudian mereka pun menemukan Burhan yang tergeletak pingsan. Tak beberapa lama kemudian, si Burhan pun bangun. Dan ia berkata, "Mataku perih, nafasku sesak, dan aku tidak bisa terbang." Dan mereka pun membawa Burhan ke tempat yang aman. Si Rumbun memikirkan hal. "Teman-teman, kenapa ya kok hutan tersebut kebakaran? Ada apa ya teman-teman?" Setelah mendengarkan itu, si Wanara pun berkata, "Rumbun, kalau tidak salah, pamanmu itu yang membuang puntung rokok sembarangan. Waktu pamanmu masuk ke dalam hutan." Setelah mendengarkan itu, si Rumbun merasa marah, kecewa, dan sedih karena yang menyebabkan hal itu adalah keluarganya lah yang membuat kebakaran di hutan. Kemudian si Rumbun berkata, "Teman-teman, bagaimana ya cara mengatasi hal ini supaya tidak kejadian seperti ini lagi?" Kemudian Hayati yang mendengarkan itu, dia menjawab, "Rumbun, pendapatku sih ya, bagaimana kita membuat poster saja untuk pencegahan di hutan. Kalian setuju tidak teman-teman?" Setuju. Mereka membuat posternya begitu asik sekali. Ketika poster sudah selesai, mereka pun memajangnya di dekat desa. Dan mereka pun membagi cerita kepada warga desa terjadinya kebakaran di hutan. Teman-teman,
Jagalah hutan sebaik mungkin ya teman-teman, karena hutan adalah nafas kita untuk kita bernapas. Siang hari makan kuaci, makannya bareng Bu Asih. Cukup sekian cerita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.